Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Senang sekali hari ini saya Lisma Murni Rahma bersama Anda dalam dialog khusus terkait juga kita refleksi tsunami. Namun hari ini kita akan berbicara dengan tema kita ketika alam mengingatkan kembali tsunami sebagai pelajaran banjir longsor sebagai alarm buat kita. Dan tentunya kami langsung dari Cafe KAI Kota Banda Aceh untuk edisi Jumat 26 Desember 2025. Dan kita ketahui bahwa Aceh, tanah yang kita cintai ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, namun alam terkadang berkomunikasi dengan cara yang tak terduga, mulai dari getaran gempa hingga luapan air. Baik, untuk hari ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber yang kompeten akan berbicara terkait bagaimana mitigasi dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Saya akan perkenalkan yang pertama ada Bapak Dr. Abdi Jihad SSI MSc selaku Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar. Selamat datang Pak. Siap, terima kasih Ibu. Oke, baik. Dan nanti tentu kita akan membedah sisi tektonik dan sejarah gempa bumi ya Pak, dan tsunami juga seperti itu ya. Siap. Oke, baik. Juga ada Pak Anang Herianto MSI selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Pak Anang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik, nanti kita akan mengulas terkait dengan anomali cuaca di balik banjir dan longsor Pak. Baik. Ini menjadi catatan kita bersama ya. Iya, Terus ada Pak Fazli SKM MKes, Analis Kebencanaan Ahli Muda pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBA. Pak Fazli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Dan nanti kita juga akan membahas bagaimana pencegahan dan kesiapsiagaan BPBA, tentunya langkah-langkah mitigasi dan juga kesiapsiagaan warga sendiri Pak. Kita ketahui bahwa di mana bencana ini juga banyak menelan korban, namun siapkah kita menghadapi bencana tersebut? Kembali lagi juga ada narasumber kita Dr. Yopi Ilhamasa MSc selaku akademisi dan juga dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala USK. Pak Yopi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nanti akan memberikan perspektif ilmiah dan riset terkait kondisi lingkungan kita. Baik, pendengar selama lebih kurang ya 1 jam nanti kita akan berdiskusi apakah kita sudah cukup waspada ataukah kita mulai lupa dengan pelajaran yang diberikan alam begitu. Nah selain itu juga tentu kita akan bertanya jawab dengan 4 orang narasumber kita untuk hari ini. Kita langsung saja terkait dengan fokus kita pada memori tsunami dan potensi tektonik terkini. Tentu ini ranahnya Pak Abdi ya. Seperti apa? Baik Pak Abdi, kita bicara soal tsunami sebagai pelajaran Pak. Nah secara geofisika, tentu bagaimana Bapak melihat kondisi patahan atau zona subduksi di sekitar Aceh saat ini? Apakah aktivitasnya masih setinggi dulu atau seperti apa ini Pak? Karena ada ancaman megatrust lagi kita dengar yang menjadi catatan kita untuk depan ini Pak. Kita harus siap. Seperti apa nih Pak? Siap, terima kasih Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menilik lagi kembali ke sisi geofisika atau seismologi, atau dilihat dari sisi tektonik, Aceh sampai saat ini masih tetap bersinggungan dengan sumber gempa, ya. Dan itu akan terus seperti itu, karena memang itu spesialnya istilahnya, itu spesialnya gitu. Jadi kalau bicara aktif dan tidak aktif, sampai saat ini sumber kegempaan kita di Aceh ini masih aktif seperti itu. Nah sekarang bahkan yang terupdate sumber gempa bumi kita yang tadinya mungkin sekitar 10-12 patahan, kemarin sudah diupdate menjadi kurang lebih sekitar 20 patahan aktif. Artinya lebih banyak ya, lebih tinggi Pak gitu? Iya betul, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ini detailnya pemetaan patahan itu justru menjadi dasar kita untuk lebih kuat dalam upaya mitigasi seperti itu. Iya, oke. Kalau beberapa kita bisa melihat ya dari media sosial, dari informasi-informasi yang kadang-kadang kita dengar agak menakutkan begitu Pak. Ancaman megatrust ya di beberapa wilayah yang akan imbas Sumatera, Pulau Jawa. Salah satunya Aceh juga masuk dengan prediksi 9,2 skala Richter begitu Pak. Masuk Mentawai. Nah ini seperti apa ini Pak sebenarnya? Ini masyarakat kan masih bingung ya.
ancaman itu menjadi trauma luka lama itu kan masih ada begitu ya Pak. Dan ini kan juga menjadi catatan buat kita untuk ke depan. Seperti apa ini Pak? Iya, megatrust itu adalah ancaman nyata. Kami garis bawahi sebagai ancaman nyata terkait aktivitas gempa bumi dan tsunami di Aceh. Gitu. Dan itu tidak bisa dihindari lagi. Gitu. Dan yang perlu kita garis bawahi juga bahwa gempa bumi ini memiliki sifat periode ulang. Jadi memungkinkan terjadinya perulangan, tapi tergantung dengan seberapa besar energinya. Semakin besar energinya, maka perulangannya akan semakin lama. Nah, harapannya dengan perulangan yang semakin lama kita menjadi lebih siap dan siaga seperti itu. Mungkin itu. Iya Pak, sebenarnya kalau dikatakan tsunami berapa kedalaman, berapa getaran gempa tersebut Pak yang akan memicu tsunami begitu? Rentang waktu berapa lama yang masyarakat harus bisa evakuasi atau juga menyelamatkan diri begitu Pak? Oke. Kalau kita melihat ke hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terkait gempa bumi dan tsunami, itu secara waktu tiba itu lebih kurang sekitar 28 sampai 30 menit. Jadi itu adalah waktu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan evakuasi. Namun yang perlu digarisbawahi juga adalah kita wajib melihat lingkungan kita. Bisa jadi waktu untuk mengevakuasi itu berbeda-beda setiap ininya. Makanya kami di BMKG bersama stakeholder baik BPBA, BPBD, akademisi kita mengupdate peta bahaya tsunami. Itu kurang lebih sekitar 5 tahunan. Gitu. Jadi itu menjadi informasi penting bagi masyarakat seperti itu. Oke, kita kan ada yang namanya alat monitoring Pak, seperti itu yang dikatakan adalah warning reservoir system atau WRS sendiri. Keandalan alat tersebut seperti apa ini Pak, sehingga kita dapat informasi dengan cepat dan akurat begitu Pak? Iya, warning reservoir system atau WRS itu sekarang di Aceh kurang lebih sekitar 17 dan itu terinstal di BPBD. Baik kota maupun kabupaten seperti itu. Dan sistem kerjanya adalah ketika ada terjadi gempa lebih kurang sekitar 3 menit, informasi itu akan masuk ke layar monitor secara otomatis dan itu bisa dimanfaatkan bagi instansi-instansi yang memiliki WRS untuk menyebarkan informasi itu seperti itu. Jadi itu sudah secara otomatis seperti itu dan alhamdulillah kondisinya juga masih baik semua seperti itu. Oke, alarm tersebut rentang waktu 3 menit akan berbunyi begitu Pak. Apakah ini bisa enggak untuk masyarakat sendiri menyelamatkan diri dengan rentang waktu seperti itu? Iya, kita bicara gempa bumi Bu ya. Jadi kita bicara gempa bumi karena memang sampai saat ini kita belum dapat menganalisis sebelum terjadinya gempa bumi seperti itu. Jadi yang kita manfaatkan adalah kecepatan ketika gempa bumi itu terjadi langsung tersebar secara 3 menit seperti itu. Dan berbeda dengan tsunami. Tsunami itu punya waktu jeda dari antara gempa bumi dengan tsunami-nya seperti itu. Dan itu tadi kami sampaikan sekitar 28 sampai 30 menit itu adalah masa untuk memanfaatkan evakuasinya itu seperti itu gitu. Dan kalau terkait peringatan dini gempa bumi, kami dari BMKG saat ini sedang menguji coba di wilayah Jawa, Lampung itu melakukan deteksi gempa bumi. Jadi sebelum terjadinya gempa bumi kita mendeteksi sinyal gempa yang sudah ada gitu. Jadi bisa memberikan warning seperti itu. Dan itu masih dalam tahap uji coba. Oke, baik kita bicara terkait juga dengan banjir dan longsor sebagai alarm cuaca begitu ya. Baru-baru ini kan kita bencana alam ya, banjir dan longsor dan ini juga banyak menelan korban. Dampaknya luar biasa dari 18 kabupaten kota begitu Pak yang ada di Provinsi Aceh. Dan kita melihat juga Pak Anang, mungkin belakangan ini intensitas hujan di Aceh terasa sangat ekstrim ya Pak. Kita bisa rasakan itu. Ya, begitu. Betul sekali Bu. Namun apakah ini murni siklus tahunan atau ada dampak nyata dari perubahan iklim yang dimulai permanen di Aceh atau seperti apa ini Pak? Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan kepada kami, tentunya kepada BMKG yang telah
mengundang kami ya. Ini merupakan salah satu sarana edukasi terhadap masyarakat khususnya di Provinsi Aceh terkait cuaca, iklim dan gempa sendiri itu ya. Nah, kita ketahui bahwa untuk pada bulan Desember ini merupakan puncak musim penghujan. Hal ini dikarenakan karena adanya aktifnya monsun Asia. Kita ketahui bahwa monsun Asia ini membawa uap air yang bersifat basah sehingga potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim itu terjadi. Ini itu di bulan Desember ini, dan tentunya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk pada bulan Januari, karena bulan Januari ini juga masih musim penghujan gitu. Dan saya rasa demikian Ibu. Kalau kita melihat banjir di Aceh seperti menjadi rutinitas tahunan ya Pak, seperti Iya. itu. Iya. Apakah ini memang ada perubahan pergeseran cuaca atau bagaimana ini Pak? Iya, tentunya kita juga melihat dari data normalnya ya. Kita membuat normal itu selama 30 tahun gitu. Jadi untuk normal kita melihat curah hujannya. Jadi ketika kita melihat curah hujan itu tinggi di bulan November, Desember dan Januari gitu kan pada umumnya. Nah, itu tentunya juga bencana-bencana hidrometeorologi itu normalnya di bulan November, Desember dan Januari. Nah, kita ketahui bahwa juga misalkan kita di bulan Juni, Juli dan Agustus, kita ketahui itu bahwa puncak musim kemarau gitu kan, dan itu perlu diwaspadai juga bencana hidrometeorologi, kekeringan gitu kan, dan angin kencang, tinggi gelombang gitu. Dan ini merupakan dilihat dari normalnya gitu kan. Ya, tentunya normal curah hujan, normal puncak musim penghujan itu di bulan November dan Desember. Tentunya juga kita melihat, tidak kita pungkiri juga terkait perubahan iklim nih. Karena juga intensitas curah hujannya otomatis lebih tinggi kalau dilihat dari intensitas curah hujannya. Kalau untuk dilihat dari suhu maksimumnya gitu, kalau di bulan-bulan bulan kering seperti bulan Juni, Juli dan Agustus itu juga suhu maksimumnya lebih meningkat. Dan kalau untuk pergeseran musim itu sebetulnya hal yang biasa ya, karena di situ biasanya kita memperkirakan musim penghujan itu ada beberapa faktor gitu kan. Yang pertama faktor globalnya seperti La Nina, El Nino, dipole mode gitu kan, dan nanti juga faktor regionalnya gitu kan, dan faktor lokalnya. Dan itu kita melihat faktor itu bisa jadi pergeseran musim penghujan atau musim kemarau itu bergeser 1 dasa harian atau sampai 3 dasa harian, maju atau mundur tergantung kondisi dinamika atmosfer pada saat itu. Saya rasa demikian Ibu. Kemarin memang sempat disampaikan ada bibit 95 siklon ya siklon B ya Pak. Ya. Bibit siklon 95B ya Pak, seperti Ya, itu. ya betul. Nah, apa itu memang sebuah bibit yang sangat ekstrim atau seperti apa ini Pak, Ya. siklon tersebut? Yang terjadi pada akhir November itu Bu ya. Iya. Ya, akhir November itu kan merupakan bibit siklon dan berubah menjadi siklon karena sudah memenuhi kategori ya, karena Iya. anginnya itu di atas 35 knot ya. Nah, itu sebetulnya Itu kalau 35 knot itu apakah itu sudah ekstrim? ya, jadi kalau untuk tropical cyclone itu memenuhi syarat tuh di atas 35 knot gitu. Jadi itu otomatis bisa dikatakan ekstrim lah, apalagi ini dampak di Aceh ini bukan dampak secara tidak langsung, tapi dampak secara langsung gitu. Dan siklon tropis Senyar ini posisinya di darat gitu kan, dan itu pasti curah hujan dengan intensitas ekstrim itu pasti terjadi, dan itu biasanya kalau dampak secara langsung itu berhari-hari gitu. Kalau dampak secara tidak langsung itu biasanya bisa berselang gitu. Hari ini hujan, selang tidak hujan, habis itu hujan lagi gitu. Karena di Provinsi Aceh ini karena dampak secara langsung, jadi hujan beberapa hari, jadi membuat banjir di dampaknya itu 18 kabupaten ya Bu ya, itu demikian Bu. Oke. BMKG kan sudah memperingatkan Pak dari data cuaca dan sebagainya real time seperti itu Ya. Pak. Namun kadang-kadang masyarakat kan tidak mengindahkan. Ini yang menjadi persoalan Iya, kita ya betul, Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat dengan kondisi cuaca seperti itu Iya. secara manual, Iya. apa yang harus masyarakat waspadai Pak? Kalau ini adalah hujan yang sangat ekstrim begitu, yang dampaknya yang akan luar biasa begitu. Iya. Kadang-kadang dia tanpa Betul. mendengar aba-aba BMKG ini.
Ya. begitu tanpa dia melihat data dari BMKG kan Pak, informasi gitu. Ya, ya betul sekali Bu. Jadi kita apa? Kita tentunya juga sekarang ini harus tidak apa informasi ya, memanfaatkan informasi ya. Kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan informasi atau di luar, kadang kan di pedesaan, di pegunungan tidak ada apa jaringan gitu ya. Nah tentunya kita juga harus melihat intensitas curah hujan ya. Kalau untuk secara manual itu, kalau untuk curah hujan ekstrim itu kalau dari pengetahuan dari BMKG itu di atas 20 mm kalau untuk per jamnya. Kalau untuk hariannya ekstrim itu di atas 150 meter itu kalau untuk hariannya. Nah tentunya ketika kita bisa merasakan bahwa itu hujan dengan lebat atau ekstrim selama 6 jam atau lebih bisa kan, tergantung kondisinya masing-masing ya, topografi atau tata kotanya. Nah itu perlu diwaspadai pasti itu hujan apa perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi seperti halnya banjir atau tanah longsor. Oke, baik kita ke Pak Fazli dari BPBA ini. Pak Fazli, kita berbicara tsunami adalah pelajaran dan banjir adalah alarm buat kita bersama ya Pak. Tidak hanya dari stakeholder namun seluruhnya lapisan masyarakat juga harus paham dan tahu. Sejauh mana Pak BPBA melihat kesiapan masyarakat Aceh saat alarm itu berbunyi, apakah kita sudah mandiri atau masih banyak bergantung pada petugas begitu Pak? Ya, baik, terima kasih pemirsa sekalian. Beberapa informasi akan kami coba sampaikan terkait dengan mitigasi kesiapsiagaan masyarakat terutama yang berada di lokasi yang rawan bencana. Perlu kita ketahui bersama bahwa bencana yang terjadi di Aceh tentunya ini bukan kali yang pertama, tapi sudah berulang kali. Karena tadi disampaikan juga bahwa untuk bencana-bencana tertentu sifatnya pengulangan. Jadi setiap kejadian dan pengulangan yang terjadi tentunya ini menjadi pembelajaran, menjadi iktibar buat kita semua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, di mana titik kumpulnya, di mana tempat evakuasi sementara sampai dengan evakuasi akhir. Nah ini barangkali yang perlu diwaspadai dan menjadi pembelajaran dari masyarakat terutama yang berada di lokasi rawan bencana. Hari ini pemerintah Aceh tentunya melalui BPBA dan juga SKPA terkait yang mempunyai program mitigasi dan kesiapsiagaan terus menerus melakukan penguatan, melakukan pelatihan, melakukan simulasi. Inilah merangka adalah mengedukasi masyarakat itu sendiri terutama yang berada di daerah-daerah yang berdampak. Kami berharap bahwa masyarakat tentunya dan petugas ini belajar dari setiap kejadian yang terjadi. Adanya kematian dan kerugian itu semata-mata karena kesalahan kita sebenarnya. Karena keterlambatan kita merespon setiap informasi yang diberikan oleh pemerintah. Seharusnya memang setiap bencana yang terjadi seperti banjir itu nggak perlu adanya korban jiwa. Karena mengapa? Setiap bencana seperti banjir terjadi pasti ada informasi awal yang disampaikan oleh dinas terkait, katakanlah seperti BMKG. Dan juga masyarakat secara culture, secara kearifan lokal juga mereka bisa mempelajari itu, bisa memahami terkait dengan bencana yang terjadi. Karena bukan kali yang pertama Bapak Ibu sekalian itu terjadi. Makanya dalam hal ini, hari ini kita lihat pemerintah Aceh melalui BPBA dan instansi terkait tentunya selalu melakukan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bagaimana mempersiapkan masyarakat yang berada di lokasi berdampak. Kalaupun katakanlah di sana tidak bisa dijangkau oleh sinyal atau informasi-informasi melalui media, tentunya masyarakat dengan kearifan lokal yang mereka miliki ini bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Saya khawatir hari ini tentunya masyarakat dan petugas nggak aware terkait dengan tanda-tanda ini, terkait dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh dinas terkait, baik itu dari BPBD tentunya dan dari BMKG atau lintas sektor. Sehingga apa yang terjadi hari ini, mereka baru evakuasi ketika sudah banjir terjadi. Ini tentunya kesalahan
besar yang terus berulang terjadi di masyarakat. Seharusnya ketika ada peringatan dini, masyarakat pada fase katakanlah waspada, ya itu sudah harus siap siaga mengungsi ataupun meninggalkan tempat di mana mereka berada, menjauh dari lokasi yang berdampak. Tentunya ini langkah kesiapsiagaan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Bukan pada saat fase siaga mereka harus melakukan evakuasi. Barangkali ini satu tindakan dan respon yang kurang baik ataupun tidak tepat yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hari ini kita lihat lebih dari 500 orang di Aceh berdampak terhadap kematian. Ini satu kekeliruan Bapak Ibu sekalian yang kita rasakan dan kita hadapi. Seperti ini nggak perlu ada korban jiwa, karena memang setiap bencana ini pasti ada tanda-tanda yang terjadi. Nah, hari ini juga masyarakat kami melihat sangat bergantung kepada petugas yang di lokasi bencana. Padahal hari ini pemerintah walaupun secara maraton, secara paralel terus melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Memang kami mengakui ini belum merata. Penguatan kapasitas ini kepada masyarakat ini tentunya belum merata. Tetapi secara perlahan melalui media-media edukasi tentunya ini menjadi pembelajaran kepada petugas dan masyarakat, sehingga harapan kita semua bahwa dengan demikian masyarakat menjadi tangguh hari ini. Mereka menjadi kuat hari ini. Dan yang paling penting adalah mereka mandiri terhadap bencana. Jangan terlalu berharap pada petugas. Petugas biasanya akan datang, akan hadir ketika bencana selesai, bukan pada saat bencana. Maka dalam hal ini tugas pemerintah Aceh melalui BPBA dan SKPA terkait adalah bagaimana melakukan upaya mitigasi siap-siaga, memperkuat mereka dengan program-program prioritas. Saya dapat sampaikan hari ini bahwa pemerintah Aceh punya program prioritas melalui BPBA. Kita punya namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Ini bagaimana memperkuat kapasitas di tingkat aparaturnya, di tingkat pemuka-pemuka yang ada di kampung. Kita akan menentukan di mana titik kumpulnya, di mana daerah-daerah yang rawannya. Kemudian kita juga menyusun dokumen-dokumen penanggulangan bencana. Di samping itu juga kita punya program namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tentunya ini juga kita memperkuat tingkat level sekolahnya. Apa yang harus dilakukan sekolah pada pra bencana, katakanlah saat bencana dan pasca bencana. Siapa berbuat apa di sana? Apa tugas kepala sekolah, dewan guru dan siswa pada saat tidak terjadi bencana dan juga banyak program-program lain Bapak Ibu sekalian yang tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab besar pemerintah Aceh melalui BPBA, dengan harapan bagaimana masyarakat itu lebih mandiri dalam mengatasi segala jenis bencana yang ada. Jangan merespon ketika bencana terjadi. Jangan melakukan tindakan pada saat banjir terjadi. Tapi lebih baiknya dilakukan ketika sudah ada tanda-tanda dan ikuti arahan dan petunjuk dari pemerintah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bencana ini pasti akan sering terjadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat dari sisi dokumennya, dari sisi petugasnya, dan juga dari sisi kemandirian masyarakat. Saya pikir demikian, Ibu. Oke, kalau melihat dengan berbagai bencana yang terjadi, Pak, kemandirian ini masih berapa persen kira-kira nih, Pak, nih dari masyarakat ya? Iya, sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian. Iya, terutama yang kami lakukan hari ini adalah setiap tahunnya kita buat target, Bu. Iya. Berapa persen per tahun. Ini juga masih jauh dari harapan kita. Kita belum bisa menembus ke daerah-daerah yang paling rawan bencana. Iya. Kita masih bisa menembus di tingkat kabupaten hari ini. Apakah ini ada upaya, Pak, menyikapi dengan hal seperti ini terjadi? Adakah upaya BPBA, Pak, untuk menembus daerah-daerah yang memang rentan dan rawan bencana, Pak, untuk memberikan edukasi seperti ini? Tentu ini menjadi tugas dan target kita. Melalui BPBA harus kita melakukan itu. Makanya dengan program Desa Tangguh Bencana ini merupakan salah satu solusi. Iya. Salah satu solusi untuk kita lakukan penguatan itu. Makanya kita berharap memang salah satu kendala yang kita hadapi sekarang adalah sangat
terbatasnya anggaran yang tersedia di pemerintah, sehingga target yang kita lakukan setiap tahun minimal ada 2-3 desa yang kita perkuat, ini menjadi kendala tentunya. Iya. Mudah-mudahan yang mendengar ini juga ada pejabat-pejabat pemerintah yang tentunya nantinya bisa punya empati yang lebih tinggi nantinya bagaimana penganggaran itu bisa lebih maksimal diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Oke, mudah-mudahan ini masyarakat juga akan Mudah-mudahan, mendengarkan, Pak. Bu. Dan mereka juga siap dengan menjadi masyarakat tangguh, Betul masyarakat sekali, yang Bu. bisa mandiri kan seperti itu ya, Pak. Ya, Bu. Karena mengulas kembali dengan bencana terjadi. Oke, baik, kita ke Pak Yopi ini dari akademisi. Mungkin dari kacamata akademisi, Pak, apakah banjir dan longsor terjadi terus-menerus ini murni karena faktor alam atau ada kontribusi besar dari kerusakan daya dukung lingkungan kita, Pak? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami nih sebagai akademisi untuk juga bisa berkontribusi mungkin walaupun secara verbal. Kalau kita tilik ya banjir di Aceh apakah akan terus berlangsung? Kita juga melihat ini dari basis sains ya. Data dan teknologi begitu. Kalau sekarang mungkin sudah ada BMKG, kita selalu berkolaborasi begitu. Tapi kita juga melihat dari sisi etnonya. Ada ilmu namanya etnografi itu. Ya, jadi tidak hanya sains tek, tapi etnografinya juga kita perhatikan. Nah, ini yang perlu juga kita pelajari ya, mungkin terkait dengan bencana banjir yang terjadi saat ini gitu. Apakah pernah terjadi di masa lalu? Kalau kita perhatikan dari sisi etnonya bisa kita lihat dari bentuk rumah tradisional Aceh, Bu Liz. Iya. Ya, itu saya pernah membaca dari salah satu ilmuwan etnografi ya terutama dari Belanda ini ketika mereka masih ada di sini. Nah ternyata ini satu-satunya di Indonesia, Bu, di bentuk rumah Aceh itu yang tinggi kemudian punya anak tangga itu lebih dari 2 meter untuk naik ke panggungnya itu. Ternyata ini ada kaitannya dengan banjir rupanya. Ya. Dan kemudian model rumahnya itu dibangun tanpa paku, jadi pakai pasak gitu, saling terhubung satu sama lain. Nah itu selain angin rupanya juga menahan aliran air, bah itu atau banjir tadi. Jadi jauh sebelum ini, mungkin ratusan tahun yang lalu, ternyata Endatu kita telah beradaptasi juga dengan Artinya sudah merancang rumah tinggi. Seperti itu ya, Pak? Ya. Jadi ya kita terlepas berbicara dengan ada masalah di hulu begitu. Ternyata kejadian banjir ini sepertinya sudah berulang gitu ya. Ada repetisi sehingga kalau bicara lewat data mungkin statistiknya gitu ya. Sehingga Endatu kita atau orang tua kita tuh bangun rumahnya tuh dengan ketinggian bangunan lebih dari 2 meter gitu kan. Bentuknya panggung itu. Dan itu menurut ilmuwan Belanda ya itu salah satu yang tertinggi di Indonesia itu. Ya bentuk rumah tradisional. Kenapa dibangun tinggi begitu. Jadi boleh jadi di masa lalu ratusan tahun yang lalu telah ada repetisi banjir juga. Jadi secara statistik kita kira-kira 2 meter lah kita bangun ini base-nya atau dasar atau panggungnya itu ya dengan ketinggian naiknya itu. Mungkin kalau kita bisa lihat sekarang di Lubuk masih ada tuh sisa-sisa rumah Aceh itu Pak Fazli. Ya kita bisa lihat tuh tinggi-tinggi tuh ya. Bahkan mungkin setinggi atap. Tapi sekarang kafe ini. Iya, tinggi untuk naik gempa itu. juga ya, Pak, itu bisa menahan ya, artinya begitu ya. Ya. Resikonya lebih kecil ya. Iya, iya. Jadi itu ternyata memang udah ada kejadian banjir ya, terlepas dari faktor alam mungkin. Jadi boleh jadi kan dulu masih berhutan tuh, jadi yang mungkin dilihat tuh faktor alamnya. Boleh jadi dulu ada juga siklon mungkin, Pak Anang. Ya kita kan belum tahu nih, belum ada datanya, mungkin ratusan tahun, 400 tahun yang lalu mungkin kan. Iya. Atau mungkin ada kejadian La Nina kuat begitu yang mengakibatkan banjir kan bisa jadi. Nah data-data itu kan mulai terdokumentasi sejak ekspedisi militer Belanda. Ya ketika Belanda masuk itu ternyata curah hujan di Aceh ini tinggi. Makanya beberapa ekspedisi militer yang saya baca ini menurut literatur orang Belanda tulis ya, itu ekspedisi militer itu juga memperhitungkan
Medan, Aceh, dan kondisi curah hujannya. Bahkan yang ekspedisi militer Belanda pertama itu gagalnya akibat curah hujan tinggi juga, Bu. Ya. Kemudian kebetulan kita ini bersebelahan dengan Kerkhoff. Kerkhoff ini jadi saksi mata juga ternyata tingginya korban perang Aceh ya. Kemudian curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan ternyata kuburan yang baru digali itu rusak. Jadi mayatnya mengapung, Bu. Ya, ini saksinya. Kerkhoff ini menjadi saksi tingginya curah hujan di Aceh ini ya. Apakah itu dari faktor alam, kalau kita lihat apakah dari deforestasi, tapi pada saat itu kan masih berhutan tuh. Oke, kita bisa lihat dari faktor alamnya begitu ya. Boleh jadi dulu ada juga kejadian mungkin ya siklon begitu, atau kejadian MGO ya dalam fase yang curah hujan tinggi begitu, atau ada juga kejadian La Nina. Nah, mungkin dengan data-data yang sudah ada sekarang, kalau bisa kita combine juga, kita kombinasi dengan data-data di masa lalu, nah kita bisa lihat tuh apakah benar faktor alamnya nih yang mengakibatkan kondisi di Aceh ini memiliki curah hujan yang tinggi. Bahkan beberapa kebijakan Belanda ketika itu melakukan ekspedisi militer itu selalu memperhatikan curah hujan di Aceh ini begitu. Ya, kira-kira demikian, Bu. Iya, tapi kita lihat rumah-rumah Aceh itu udah nggak ada lagi, Pak. Tinggal, iya. Ya, karena sekarang fondasinya sudah menyentuh lantai, makanya ketika curah hujan tinggi aja, ini kita tidak berbicara dengan hulu dulu. Ya, curah hujan tinggi aja, akibatnya terjadi genangan, ya, kemudian kita sebut banjir. Benar. Gitu. Ya. Kalau dulu masih ada rumah-rumah Aceh banyak ya, bisa kita lihat di kampung-kampung tuh masih banyak. Masih. Sekarang sudah pada bongkar semua, sudah permanennya Nah, seperti kalau itu. masih ada kita bisa lihat tuh tinggi, tangganya tinggi sekali. Jauh tingginya. Tinggi sekali tangganya. Begitu, Kenapa hanya bisa tangganya dapur tinggi saja sekali? mereka di bawah begitu ya. Iya, itu. Oke, baik. Pak Yopi, kalau kita berbicara masalah rumah-rumah yang untuk dari rawan banjir ya, seperti itu daerah-daerah bantaran sungai seperti itu. Nah, bagaimana yang di pesisir nih Pak yang rentan dengan tsunami ya? Kalau kita melihat seperti itu Pak, apakah ada perubahan bentang alam yang membuat kita sebenarnya lebih rentan terhadap ancaman laut dibandingkan 20 tahun lalu Pak atau 21 tahun lalu begitu? Nah, ini nih, kalau 20 tahun yang lalu kita masih khawatir nih apalagi setelah kejadian tsunami ini, itu tinggal di wilayah pesisir. Nah, setelah 20 tahun berlalu, ternyata mereka yang di pedalaman dekat-dekat gunung terkena banjir. Jadi kemana, kuofadisnya kemana kita lari ini? Ya, jadi itu ya fakta juga yang harus memang yang kita hadapi lah saat ini begitu ya. Mau tidak mau ya kita harus beradaptasi seperti tadi ya, terlepas dari hutannya atau ada masalah di hulu. Curah hujan di Aceh ini memang tinggi dan kita memiliki 2 periode hujan tinggi. Yang periode pertama itu di bulan April, Mei ya. Kemudian yang tinggi lagi nanti di bulan November, Desember dan Januari ini begitu. Jadi ya mau tidak mau kita beradaptasi begitu kan, mungkin juga begitu kita lihat ancaman dari laut kemudian kita pindah ke lebih dalam gitu, ternyata ada ancaman lagi di pedalaman gitu, banjir, kemudian kemanakah kita harus pergi sekarang ini? Kalau kita perhatikan ini banyak juga ya beredar gitu, kalau kita lihat dari satelit lah misalnya, dari satelit dari ketinggian gitu, itu kan wilayah yang bisa kita diami di Aceh ini itu kan sedikit sekali sebenarnya. Kalau kita pergi ke Selawah aja misalnya. Berarti yang kira-kira aman hanya sedikit begitu ya? Iya, kalau kita pergi ke Selawah aja itu kota Banda Aceh kayak dekat sekali begitu kan. Sebelah sana Sigli atau sebelah timurnya Sigli. Nah, jadi sebenarnya dari gunung ke laut itu jaraknya nggak begitu jauh juga begitu ya. Kalau seperti yang Pak Abdi katakan tadi, kalau tsunami itu bisa dilihat dari gempanya. Kira-kira berapa menit akan sampai ke daratan. Kalau misalnya kita yang tinggal di lembah gitu, kita lihat kalau ada hujan di gunung, berapa lama waktu air itu akan turun ke lembah begitu ya. Ada waktu konsentrasi ya kami sebut di hidrologi itu. Jadi kalau misalnya lembahnya, ya mungkin kita pernah sering belajar di SD nih, ada gundukan pasir, kita siram air, selalu kita siram air, lama-lama pasirnya turun kan begitu. Kira-kira demikian kalau misalnya hutannya juga pohonnya sudah berkurang. Nah ini kita khawatirkan, ternyata nanti boleh jadi lebih cepat dari tsunami nih. Setelah gempa tsunami mungkin sekitar 15 menit. Tapi kalau misalnya wilayah hulunya sudah bermasalah tuh, seperti yang saya bilang tadi, sering-sering kita siram air, digundukan pasir, lama-lama pasirnya turun. Mungkin
nggak hanya 15 menit itu, kurang dari 15 menit air itu udah turun ke lembah gitu Iya. ya. Jadi kemudian kemana lagi kita mau pergi nih, ke tengah-tengahnya. Nah, saya pikir ini juga ya, tidak memecahkan masalah juga apa kemana kita harus berpindah. Masalahnya sekarang adalah kita harus menjaga lingkungan kayaknya. Iya. Ya. Iya. Iya. Baik, menjaga lingkungan, kita siap mandiri, kita harus tangguh ya Iya. Pak, dengan daerah yang ya rentan lah, rawan begitu. Iya. Oke, Pak Yopi melihat dengan berbagai kejadian atau juga persoalan yang terkait dengan bencana alam Pak, apa rekomendasi konkret ya dari pihak akademisi Pak dalam hal ini juga untuk pemerintah begitu, sehingga pembangunan di Aceh itu lebih berbasis ke mitigasi Pak, dalam hal ini mitigasi bencana ketimbang hanya pembangunan fisik semua begitu. Nah itu tadi yang saya sebutkan, sekarang kan tapak bangunan sudah menyentuh tanah semua begitu ya. Jadi harus dibarengi dengan drainase, tempat pembuangan itu, ya pembuangan air begitu. Tapi itulah sekali lagi ini menjadi tantangan kita juga. Ya selain juga dari bentuk fisik, mungkin karakter kita juga ya sebagai manusia ini, bagaimana cara kita ini menjaga dan merawat alam begitu. Karena jujur saja nih, saya sering mendapati karakter kita ini yang belum sejalan dengan alam. Contohnya kayak buang sampah sembarangan begitu ya. Mungkin hal-hal kecil dari situ harus kita mulai begitu. Karena saya perhatikan kalau yang di kota mungkin sudah teredukasi dengan baik, tapi mereka yang di kampung mungkin informasinya belum terjangkau begitu. Jadi itu belum terlaksana dengan baik ya. Kebijakannya kalau menurut saya kita mulai dari hal-hal kecil saja dulu, seperti ya tidak buang sampah sembarangan, tidak potong pohon sembarangan begitu. Kemudian juga terkait dengan bencana ini ya, kita semua harus mengambil hikmahnya juga. Mungkin di balik semua ini ada hikmahnya. Mungkin kita akan belajar lebih baik lagi dalam menjaga alam ini. Kira-kira demikian. Baik, kita ke Pak Abdi kembali. Pak Abdi, terkait zona merah tsunami, masih banyak yang warga yang membangun kembali pemukiman ya, tepatnya di garis pantai lah seperti itu. Nah, secara geofisika, bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa zona merah tersebut bukan berarti tidak boleh ada aktivitas, tapi ada standar keamanan yang berbeda di sana, Pak. Ini seperti apa ini, Pak? Iya, Karena rata-rata betul. mereka sudah kembali lagi ke pesisir nih. Iya, betul. Zona merah bukan berarti zona larangan tinggal, gitu ya. Jadi artinya ketika kita tinggal di daerah yang zona merah, maka harusnya upaya atau perencanaan untuk mitigasinya lebih ketat dibandingkan zona kuning dan zona hijau, seperti itu. Salah satunya mungkin informasi gempa bumi, kemudian struktur penyebaran informasinya ke setiap kampung itu berjalan, seperti itu. Kayak tadi kan mungkin Pak Fazli juga sudah sebutkan bahwa ada yang namanya program Destana, di mana program Destana itu memperkuat perangkat desanya gitu Pak ya. Mungkin sejalan juga dengan program kami ada Tsunami Ready Community kayak gitu, sama seperti itu juga. Jadi intinya ketika kita tinggal di zona merah, maka upaya mitigasinya harus lebih ketat. Jalur evakuasinya jelas, terlihat, kemudian bangunannya juga harus memang benar-benar struktur tahan gempa, kemudian juga jalanannya juga harus lebih lebar daripada biasanya, mungkin seperti itu gitu. Jadi intinya kita tidak bisa menghindari atau tidak bisa melarang ini loh zona merah jangan ditinggali, nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi ya kita bisa lakukan adalah mengedukasi seperti itu dengan program-program tertentu seperti itu. Mungkin itu Ibu. Oke. Tadi Bapak sampaikan ketika gempa terjadi ada aba-aba untuk tsunami rentang 3 menit ya. Kalau sebelum bunyi early warning system tersebut Pak, apa yang dirasakan masyarakat sehingga mereka sigap tanpa mendengar aba-aba? Baik. Ini kan secara apa ya? Secara naluri ya Pak, Betul. seperti itu ya. Iya. Masyarakat harus punya itu. Siap. Iya, jadi kami juga beberapa kali melakukan edukasi yang menjadi program kami di BMKG, dan
bicara tsunami itu setidaknya ada 3 langkah penting. Tanggap gempa bumi, tanggap peringatan dan tanggap evakuasi. Ketika masyarakat di daerah khususnya di zona merah ketika sudah merasakan gempa bumi itu kuat, terus lama gitu. Nah, di situ sudah harus ada kesadaran, tidak perlu menunggu adanya informasi lagi. Maka mereka sudah harus segera menuju tempat-tempat evakuasi seperti itu. Sambil memastikan tanggap peringatan tadi, menunggu peringatannya seperti apa, informasinya seperti apa. Nah, seperti itu. Baru nanti ketika sudah jelas, sudah pasti, baru memang melakukan evakuasinya seperti itu. Tapi yang jelas, tanggap informasi, tanggap gempa bumi dan tanggap evakuasi itu juga penting. Dan harapannya kami bisa menjadi budaya. Ya, gitu. Seperti Oke, itu. Pak Abdi, ini bukan menakuti sih, ada beberapa patahan ya di Aceh nih. Teksi dari BMKG sendiri, bagaimana nih Pak? Patahan-patahan memang sedikit rawan dan kita memang perlu waspada begitu. Iya. Termasuk daratan nih Pak. Ya betul Ibu. Jadi keunikannya Aceh lah kita bilang. Karena kalau kita bilang ini bahayanya nanti takut dianggap sebagai informasi yang menakutkan. Tapi sekali lagi sudah saatnya masyarakat Aceh itu bersahabat sama bencana. Khususnya gempa bumi dan tsunami. Di laut sumber gempa buminya megatrust, di darat sumber gempa buminya patahan. Dan semuanya aktif dalam memicu gempa bumi. Namun digarisbawahi juga bahwa keaktifan ini bersifat gempa bumi itu dirasakan dan tidak dirasakan. Setiap hari sebenarnya terjadi gempa bumi, cuma kapasitasnya dirasakan dan tidak dirasakan. Yang berbahaya malah ketika sudah tidak terjadi gempa bumi, artinya di situ terjadi akumulasi energi seperti itu. Dan itu fakta yang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat seperti itu. Contoh kecilnya misalkan ketika berada di tempat baru, setidaknya kita sudah mulai belajar, oh kalau saya di tempat baru, tempat lari evakuasinya kemana ya? Oh saya kalau duduknya di sini, ini mana yang kalau misalkan terjadi gempa, mana yang bisa melindungi kepala saya ya? Ya gitu. Jadi sudah mulai seperti itu, mengidentifikasi seperti itu. Mahasiswa atau siapapun itu ketika masuk ke ruangan baru sudah mulai melihat, oh tempat evakuasinya ke sini, jalur evakuasinya ke sini, ininya ke sini ya. Jadi sudah mulai belajar mengevakuasi mandiri seperti itu. Karena catatan yang bisa menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, persentase terbesarnya adalah ketika dia bisa menyelamatkan diri dulu sendiri. Seperti itu Bu. Oke, kita ke Pak Anang. Pak Anang, data menyebutkan 18 kabupaten kota yang terdampak banjir baru-baru ini ya Pak. Betul. Dan ini juga masih terasa miris kita dengar, kita melihat kondisi mereka ya, menjadi prihatin kita bersama begitu. Karena luka mereka juga luka kita begitu Pak. Nah, angka yang sangat besar nih, apakah BMKG melihat ada pola baru Pak? Kawasan mana yang dulunya dianggap aman zona hijau, kini mulai masuk ke zona rawan banjir. Bagaimana warga harus membaca perubahan ini Pak? Ya, baik. Tentunya kita juga yang pertama harus beradaptasi ya, seperti halnya dikatakan Pak Abdi, terus Pak Fazli dan Pak Yopi, beradaptasi dengan bencana itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa kita itu hidup di daerah potensi bencana gitu. Tidak kita pungkiri lah gitu, dari bulan Januari sampai Desember potensi bencana hidrometeorologi itu tetap mengintai. Seperti halnya kita ketahui bahwa misalkan di bulan Januari sampai Maret itu curah hujan tinggi, perlu diwaspadai juga potensi banjir, longsor gitu kan, angin kencang. Nanti ketika di musim peralihan bulan Maret sampai bulan April, Mei itu biasanya terjadi angin puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi, dan memasuki bulan kemarau, bencana hidrometeorologinya berpotensi terjadi kekeringan, gitu kan, angin kencang, begitu juga tinggi gelombang mengintai. Dan akhir tahun seperti halnya Oktober, November, dan Desember, nah itu bencana hidrometeorologinya potensinya banjir dan tanah longsor gitu. Dan tentunya kita kalau misalkan melihat peta rawan banjir dan longsor itu di hampir di seluruh provinsi Aceh itu selalu bergantian, karena di Aceh ini kan terbagi ada 3
tipe ekuatorial ya. Yang pertama itu ekuatorial 1, ekuatorial 2, dan ekuatorial 3. Kita ketahui bahwa ekuatorial 1 itu di wilayah barat selatan. Nah, itu sepanjang tahun tuh musim hujan. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk memasuki musim kemarau gitu kan selama 3 dasa harian berturut-turut. Nah, itu potensi-potensi bencana hidrometeorologi itu bisa terjadi di sepanjang tahun gitu, tidak mengenal musim kemarau gitu. Nah, terus untuk sebagian wilayah tengah itu ada ekuatorial 2 tipe curah hujannya. Ekuatorial 2 itu terjadi puncak musim kemarau 1, puncak musim penghujannya 1 gitu kan seperti hal. Nah, kalau untuk ekuatorial 2 itu puncaknya ada 2, puncak curah hujannya dan puncak kemaraunya ada 2. Itu seperti halnya di wilayah utara dan timur gitu kan, sebagian Biren, Pidi Jaya gitu. Nah, tentunya juga kita harus melihat itu untuk potensi-potensi zona tadi ya. Nah, itu berubah-berubah terus setiap saat gitu. Jadi misalkan kalau untuk sekarang ini, untuk Desember ini, nah ini potensi-potensi bencana hidrometeorologi dari segi curah hujannya ya, itu untuk wilayah perairan utara dan timur gitu kan, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Pidi Jaya, dan sebagian di tengah juga. Kalau untuk barat selatan pasti terjadi gitu kan, dan sebagian kalau curah hujan tinggi juga untuk sebagian wilayah Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar itu untuk Desember ini masih tinggi juga untuk curah hujannya. Dan hampir pada umumnya seluruh wilayah Aceh ini ya di Desember itu puncaknya musim penghujan gitu. Saya rasa sedemikian ya Bu. Berarti ada 3 ekuator tersebut yang harus tahu ya Pak, 1, Iya, 2, 3. iya betul sekali. Jadi kita harus mengetahui tipe curah hujannya dulu nih, kapan sih musim kemarau, kapan musim penghujan. Nah, itu kapan potensi bencana hidrometeorologi pasti selalu mengintai kita semua ya. Itu baik masyarakat tinggal di bantaran sungai atau lereng begitu ya Pak? Iya, benar sekali. Tentunya kalau untuk di sungai Bu ya. Kalau untuk di sungai sendiri kita juga harus memperhatikan jarak aman pembangunan Bu ya, pembangunan rumah bangunan ya. Iya. Nah, tentunya mungkin antara 10 sampai 100 meter tergantung luas sungainya atau tergantung kedalaman sungainya gitu kan. Kan kalau dekat-dekat dengan sungai sangat berbahaya karena di situ kan potensi-potensi banjir bandang itu kan terjadi. Dan juga kita memperhatikan wilayah-wilayah belokan sungai Bu. Nah, wilayah belokan sungai itu ketika debit air yang tinggi, otomatis dia tidak bisa menampung dan itu akhirnya airnya itu mengalir deras lurus terus gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan gitu Bisa untuk terbelah masyarakat. ya seperti terjadi di Pidi Jaya ya Iya, Pak? betul sekali gitu. Membelah 2. Betul. Jadi di belokan-belokan sungai itu juga harus diwaspadai kalau bisa ya tidak membangun bangunan yang permanen di wilayah yang rawan potensi bencana hidrometeorologi tadi gitu. Nih, terasa demikian Bu. Oke, Ya. baik kita ke Pak Fazli. Pak Fazli, bagaimana BPBA melakukan pemetaan ulang terhadap pemukiman yang aman? Apakah sudah ada langkah konkret Pak dalam hal ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Insyaallah tahun depan kita akan mereview kajian risiko bencana Aceh. Mudah-mudahan dengan kejadian yang terjadi 5 tahun belakangan ini menjadi informasi untuk kita perkuat KRB di periode 2026 5 tahun ke depan. Tentunya juga kita lagi mereview RT RW Aceh periode 2025 sampai 2045. Selama ini sudah kita melakukan, tapi dengan kejadian bencana banjir dan tanah longsor ini menjadi informasi dan masukan untuk memperkuat daripada RT RW tersebut. Tentunya ini akan kita lakukan akan kita respon secara bertahap, dan ini akan kita masukkan ke dalam dokumen-dokumen, dan dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dan pedoman dari pemerintah daerah dan terutama daerah-daerah yang berdampak tadi untuk dapat mempertimbangkan, untuk dapat menjadi acuan mana daerah-daerah yang aman untuk ditempati dan mana daerah-daerah yang harus dihindari untuk mendirikan infrastruktur tentunya. Makanya dalam hal ini tentunya
kita akan melakukan review atau revisi daripada beberapa dokumen yang lagi proses penyusunan. Mudah-mudahan ini akan menjadi informasi dan masukan buat pengambil kebijakan nantinya, dan sebagai barometer nantinya. Kira-kira di mana akan menjadi lokasi-lokasi yang bisa kita jadikan relokasi. Ini tidak mudah, tentunya Bapak Ibu yang sekalian yang harus kita lakukan, tentunya dengan cara bertahap dan juga secara partisipatif. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan akan terrealisasi. Pak Yopi, mungkin yang terakhir Pak Yopi, sedikit Pak Yopi, dari 18 kabupaten dampak secara bersamaan, apakah ini bukti bahwa benteng alam ini kita sudah bobol? Konsep pemukiman seperti apa? Singkat saja Pak. Saya pikir tetap ya, pepohonan itu tidak bisa tergantikan begitu. Jadi konsep yang ingin saya tawarkan itu tetap nature based solution, nature berbasis alam begitu. Kalau rekayasa bisa, tapi ya kita perhatikan lagi nanti. Katakanlah kita bangun seperti drainase, seberapa banyak debit air yang akan tertampung di situ. Boleh jadi ke depannya curah hujan akan semakin ekstrim, boleh lagi tidak akan mencukupi. Tapi yang bisa mengatasi itu ya tetap alam gitu. Dalam hal ini tidak ada yang bisa menggantikan peran pepohonan begitu dalam memitigasi bencana di tempat kita ini. Baik. Pak Yopi, sayang sekali banyak hal yang ingin kita bicara ya, namun waktu kita terbatas ya. Mudah-mudahan lain kesempatan, lain waktu kita bisa berbicara lagi. Karena ini sangat penting sekali buat masyarakat, edukasi dan juga mitigasi masyarakat. Sehingga mereka bisa penyelamatan diri, kesiapsiagaan mereka secara mandiri begitu Pak. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik. Dan bencana ini juga artinya masyarakat siap menghadapi hal-hal demikian. Dan kita bisa mengurangi untuk korban jiwa. Kan seperti itu Pak. Baik. Pendengar, demikian perbincangan kita, tanpa terasa 1 jam telah berlalu. Namun pesan yang disampaikan oleh 4 narasumber kita ini bahwa alam tidak sedang menghukum kita, namun ia hanya sedang mengingatkan kita. Sama-sama kita menjaga alam, sama-sama kita bisa berdampingan yang baik ya, dengan baik. Tentu dalam hal ini juga kita harus siap, kita harus tangguh, kita harus kuat. Karena daerah kita adalah rawan bencana, semoga saja ini menjadi catatan kita untuk kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.